Nah, mungkin bisa para pemateri menyalakan videonya. Silakan, Dokter Yosi, Dokter Alif, dan juga Dokter Piprim. Yes, oke. Dok, ini ada yang bertanya nih. Ini saya bacakan pertama kali untuk Dokter Yosi kali. Kayaknya ada satu-satu kebagian nih, Dok. Dokter Yosi yang bertanya adalah Dokter Dedi Wilson, spesialis anak konsultan. Beliau menanyakan tentang dengan adanya risiko koagulopati pada anak-anak dengan PJB cyanosis, apakah perlu dilakukan screening rutin laboratorium faktor-faktor koagulasi pada anak-anak tersebut yang mau dilakukan tindakan bedah minor, Dok, seperti sunatan, dan jenis pemeriksaan apa yang diperlukan? Terima kasih. Begitu, Dok, pertanyaannya, Dok. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Dokter Rizko. Wah, ini Dokter Dedi jeruk makan jeruk nih. Ya, jadi seperti yang kita kata tadi, kalau sebenarnya kita tidak menterapi laboratorium, tapi klinis ya. Tetapi untuk pasien-pasien dengan PJB cyanotik itu yang cenderung untuk terjadinya koagulopati, apalagi kita akan melakukan dalam hal ini adalah sirkumsisi, yang bisa saja terjadi pendarahan kalau seandainya basicnya modalnya itu pasien memang sudah mengalami PTA-PTT yang memanjang atau trombositopeni. Jadi memang sebaiknya kita akan melakukan screening tergantung modalitas yang ada di daerah kita masing-masing. Jadi cukup dengan pemeriksaan darah rutin untuk mengetahui apakah ada trombositopeni atau tidak, dan PTA-PTT saya rasa di semua rumah sakit mungkin ada ya. Jadi itu adalah warning bagi kita kalau misalnya terjadi pendarahan, kita sudah siap dengan tata laksananya. Saya rasa itu saja. Ya, Dok, terima kasih banyak, Dok. Bagus banget jawabannya. Saya rasa Dokter Dedi pasti terpuaskan ya. Tapi ini ada juga nih pertanyaan Dokter Dedi untuk Dokter Alif, Dok. Pada proses hemolitik yang terjadi karena residual defect ini, berapa lama kita bisa menunggu sebelum diputuskan untuk pengambilan darah kembali alat? Dan parameter apa yang bisa dijadikan patokan bahwa hemolitiknya perbaikan? Terima kasih banyak, Dok. Ini pertanyaan dari Dokter Dedi juga, Dok. Dokter Dedi Wilson, spesialis anak konsultan. Silakan, Dok. Terima kasih Dokter Risto. Sama Dokter Dedi juga, ini durian makan durian ini. Jadi makasih Dokter Dedi pertanyaannya, bagus sekali ya. Jadi kalau sesuai dengan saya paparkan tadi, memang sebaiknya para ahli menyarankan jangan meninggalkan bekas, jadi jangan meninggalkan residual sebaiknya saat intervensi. Tapi memang kendalanya di kita memang cukup pelik ya, terutama di era BPJS ini. Kalau kita masang atau setelah pasca tindakan kita melihat ada residual dan kita pasang lagi, mungkin kita akan ditegur sama manajemen. Ini defisit loh sudah melebihi plafon gitu nanti. Mungkin kendala kita di situ. Tapi beberapa ahli menyarankan memang sebaiknya kalau memang perbaikan klinisnya setelah terapi konservatif itu membaik, mungkin dilakukan tindakan korektif setelah 2-4 minggu, baik dengan pengambilan device sekalian penutupan defeknya secara surgikal, atau menambah device lain yang kompatibel untuk dilakukan penutupan pada pasien seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian parameter apa yang dipakai untuk melihat perbaikan hemolitik? Ya, parameter klinis yang pertama deteksi ya. Mungkin pucat lemasnya membaik, kemudian tadi dan sebagainya membaik, hemodinamiknya membaik. Kemudian yang lain adalah parameter laboratorium. Jadi hemoglobinnya membaik, LDH-nya menurun, MCP, MCH-nya membaik, renal function-nya membaik, jadi kidney injury-nya membaik, sehingga kita bisa tunggulah, walaupun memang masih ada residual, kita boleh tunggu untuk melakukan tindak lanjut. Karena memang tidak semua residual cyan itu akan menimbulkan hemolisis. Jadi hanya sekitar 1-3% terjadi hemolisis. Jadi pada penelitiannya Amos Gar itu dari 138 kasus intervensi, 10 yang ada residual, hanya 2 yang mengalami hemolisis. Jadi sangat kecil sekali. Cuman awareness kita adalah gimana kita melakukan monitoring secara baik, sehingga risiko hemolisis itu bisa kita hindari. Saya kira begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Dok. Ini durian makan durian tadi ya, Dok ya.
Oke, baiklah. Ini ada pertanyaan juga nih untuk Dokter Piprim. Dokter Piprim, ini pertanyaannya, maaf ya dok, saya buka dulu. Tadi ada dari Dokter Dokter Kristina ya tadi ya. Maaf ya dok, saya buka dulu. Ya, dari Dokter Kristina Ambarita dok. Ini izin bertanya Dokter Piprim kayaknya nih ya. Apakah telemedicine atau teleekokardiografi bisa dimasukkan dalam rekam medis dok? Tadi kita bahas tentang BPJS-nya. Nah ini apakah bisa? Silakan dok. Oh, atau ini ada pertanyaan yang kedua dok. Sekalian aja ya mungkin. Dokter Piprim, ini ada dokter umum bisa melakukan kardiologis dewasa. Mungkinkah dokter umum bisa langsung sekolah kardiologis anak? Wow. Silakan dok, dijawab dok. Ya, jadi kalau berdasarkan Permenkes tadi, itu memang antar fasiankes ya. Jadi antar fasiankes konsultasinya, misalkan di daerah itu dokter itu apa fasiankesnya? Apakah praktek mandiri atau misalkan dia kerja di puskesmas? Konsultasinya ke konsultan kardiologinya di rumah sakit misalkan ya. Jadi kalau antar fasiankes ini kan tadi ada SIP segala, jadi memang mesti ada medical record ya. Ini yang lebih aman, jadi mesti ada medical record, ada SIP ya. Kadang-kadang kita ini kan seringkali kalau via WA itu kan jadi nggak resmi ya. Maksudnya nggak resmi, kirim video ke dokter Alit gitu ya. Ini dokter Alit apaan nih ya? Apa dijawab, dah selesai gitu kan. Dah terima kasih misalkan gitu ya. Nah jadi untuk sama-sama enak, tadi saya udah bilang, bahwa ini memang mesti tercatat di dalam antar fasiankes sesuai dengan Permenkes tadi ya. Jadi ini memang mesti kita urus nanti bagaimana inasi bijisnya, bagaimana PPK atau PNPK-nya ya, supaya telemedicine atau telekardiologi ini juga bisa menjadi bagian dari pelayanan kesehatan yang saya dilakukan sama-sama happy ya, konsultan yang jawab juga happy, yang konsul juga happy ya. Jangan sampai kemudian ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Walaupun sebetulnya tahap-tahap awal ini nggak apa-apa, tujuan kita kan untuk membantu pelayanan pasien ya, membantu. Jadi kalau sifatnya emergency ya monggo silakan ya. Emergency namanya juga darurat ya. Tapi jangan darurat terus ya. Kalau konsultasi poli ya darurat terus susah. Ya kalau pasiennya life saving ya monggo silakan pakai WA kayak pakai apa. Monggo silakan tanpa medrek, tapi memang sebaiknya antar fasiankes sehingga konsultasi itu ada medical record dan dokternya juga ada SIP dari kedua belah pihak ya. Kemudian tentang menjadi kardiologi anak ya. Kalau di IDAI ya biasanya dari dokter anak dulu ya. Karena dengan menjadi dokter anak dulu dia belajar semua sistem tuh, belajar respirasinya juga, belajar gizinya, belajar tumbuh kembangnya ya. Jadi lebih lengkap ketika dia jadi kardiologis, maka dia sudah paham memandang anak itu bisa lebih utuh ya dari faktor tumbuh kembangnya. Jadi saya jadi dokter anak dulu, baru kemudian menjadi konsultan kardiologi. Nah, ini tahapan-tahapan kalau di pendidikan kolegium IDAI ya. Jadi untuk dokter umum langsung jadi dokter anak nanti belajar apa EKG doang, ya kan? Kan nggak bisa EKG doang. Belajar apa kan susah. Jadi memang mesti jadi dokter anak dulu. Nah di negara-negara lain juga seperti itu. Jadi dari pediatrician kemudian jadi konsultan pediatrik kardiologis atau jadi pediatrik kardiologis. Saya kira itu Dokter Rizka. Ya. Terima kasih banyak dok. Wah ini kayaknya seru banget ya. Cuman mungkin waktu juga nih yang memisahkan kita nih kalau terlalu lama udah. Saya rasa cukup sekian dari topik 456 yang telah disampaikan oleh Dr. Yosi, Dr. Alit, dan Dr. Piprim. Mungkin saya bisa mengambil kesimpulan bahwa dari materi Dr. Yosi, deteksi dini CHD dapat mencegah komplikasi gangguan koagulasi
Gangguan koagulasi yang paling sering terjadi pada CCHD adalah defisiensi, faktor koagulasi, hiperviskositas, trombositopenia, dan fibrinolisis. Pada pasien dengan hiperviskositas dapat dilakukan plebotomi dengan indikasi HB di atas 20 dan hematokrit di atas 65%. Namun tidak boleh melakukan plebotomi secara berlebihan. Ya. Kalau kesimpulan dari Dr. Alit mungkin yang bisa saya sampaikan adalah tata laksana penutupan PJB secara transkateter merupakan pilihan utama. Komplikasi tindakan ini dapat terjadi anemia hemolitik. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemilihan device yang sesuai untuk mengurangi resiko hemolisis tersebut. Tata laksana hemolisis yang terjadi diantaranya transfusi bila perlu, suplementasi zat besi dan folat, dan juga steroid. Pemantauan pos tindakan sangat perlu dilakukan dengan baik, yaitu berupa EKG, darah rutin selama 2 minggu. Materi dari Dr. Piprim, mungkin pasien PJB sering underdiagnosis, ya, late intervention pada daerah-daerah yang tidak memiliki konsultan kardiologi anak. Maka pengadaan teleekokardiologi merupakan solusi yang menjanjikan di masa mendatang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dokter, sebelum saya serahkan kepada pembawa acara, Dr. Fanny. Saya ingin menyampaikan pantun penutupnya, yaitu beli bunga di pasar kota, bunga indah warnanya putih. Mohon maaf bila ada salah kata, akhir kata saya ucapkan terima kasih.